Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatun lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya yang tiada terkira, terutama nikmat iman takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita. Karena nikmat iman itulah yang menjadikan kita hadir di tempat yang mulia ini, dan tidak setiap kita sekalipun beragama Islam kemudian memiliki keimanan yang paripurna sehingga menggerakkan untuk beribadah kepadanya. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ibadah yang senantiasa menghantarkan keberkahan dalam usia kita, dalam hidup kita, sampai kita menjadi hambanya yang husnul khotimah. Amin. Materi yang disampaikan ke saya ini meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap surat Al-Ma'un. Pikiran saya itu ini pelajaran kemuhammadiyahan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pengakuan semua ahli sejarawan maupun ahli pergerakan menyatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah penggerak, atau dalam bahasa Inggrisnya man of action. Jadi manusia pergerakan, senantiasa tidak pernah berhenti untuk bergerak dan lain sebagainya. Karena itu kita meneladaninya ini bukan kemudian kita pengen tawasul, bukan. Kita pengen tabarruk, mencari keberkahan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bukan. Karena itu bukan doktrinnya. Tapi setiap kita melihat seseorang tokoh lalu memiliki andil untuk umat yang demikian besar, setiap kita harus mengambil sebagai suri tauladan. Suri tauladan. Agar apa? Kehidupan kita termotivasi untuk menjadi lebih baik, lebih banyak bermanfaat. Kita bayangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis, mendirikan Muhammadiyah sampai kemudian demikian besar, yang setiap orang melihatnya, kalau tidak pernah tahu Muhammadiyah, pasti ingin melamar menjadi pimpinan Muhammadiyah. Pikirannya apa? Pasti gajinya besar, karena omsetnya triliunan. Nah kan gitu. Nah begitu masuk, karena bayarannya balas. Nah malah tiba-tiba benerapat, dijak urunan, benulan kena iuran. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah keteladanan kita. Karena itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kemudian dalam gerakannya, motivasinya senantiasa disebut sebagai teologi Al-Ma'un, yaitu dari surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudzu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dari inspirasi itu beliau senantiasa bergerak untuk mengambil manfaat. Karena itu kita ingin cari apa motivasinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka setidaknya saya ingin yang patut kita teladani ada 3 hal. Wonten pinten? 3 hal. Yang pertama, landasan Kiai Ahmad Dahlan adalah keimanannya itu senantiasa menggerakkan. Iman yang menggerakkan, itu yang pertama. Kenapa? Karena iman itu definisinya tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan atau wa amalun bil jawarih. Iman itu pasti harus tasdik. Nilai yang akan disebarkan, nilai yang akan berbuah amal harus dalam hatinya memang benar-benar itu nilai kebenaran. Lalu kemudian nilai kebenaran kita ikrarkan. Maka kita ketika meyakini Allah dan Rasul Muhammad SAW itu benar adanya, Allah sebagai pencipta, Muhammad sebagai utusannya, maka kita kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian itulah iman itu harus berbuah amal. Kalau iman yang menyatakan iman, hatinya membenarkan nilai, lesannya ikrar, tapi tidak bergerak, maka imannya itu tidak sempurna. Maka iman itu harus dibuktikan dengan amal. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dinyatakan dia sebagai manusia penggerak, menggerakkan semuanya, menyantuni fakir miskin, hartanya dihabiskan untuk semuanya jalan umat ini, untuk dakwah. Tidak ada dari bangunan Kiai Haji Ahmad Dahlan berupa rumah sakit, sekolah, sampai perguruan tinggi kemudian diwariskan kepada anak cucunya, tidak ada. Tidak ada. Bahkan mewariskan kepemimpinannya saja tidak. Karena setelah itu betul-betul sudah diserahkan kepada umat. Maka setelah meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak kemudian tampuk pimpinan Muhammadiyah itu dipegang oleh anak keturunannya. Tidak ada. Bandingkan dengan setiap kita mungkin bangun usaha, pengennya pasti gawe sopo, ya engko diterusno anakku, kan gitu. Nah ini bangun tidak untuk anak cucunya, semuanya hanya semata-mata untuk umat. Karena itu iman yang menggerakkan. Yang kedua, keteladanan kita adalah keikhlasan yang diperbuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Doktrinnya adalah sebagaimana surat Al-Insan, surat yang ke-79 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Kami ini ngasih makan kalian, ya. Kan kita semuanya di Muhammadiyah ini sering baksos kan gitu ya. Nah, baksosnya apa? La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian apa? Jazaan, upah, kembalian. Wala syukuran, terima kasih saja
kalau Anda enggan, nggak usah terima kasih. Luar biasa. Nah, itu konsep Al-Quran, surat Al-Insan, surat ke-79 ayat 9. Innama nut'imkum liwajhillah. Kita ini ngasih makan, baksos, pendidikan, rumah sakit, semuanya liwajhillah, untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk memperoleh imbalan, tidak memperoleh ucapan terima kasih pun tidak. Nah, keikhlasan itu yang tanpa batas diberikan. Nah, mungkin kita semuanya sebetulnya panjenengan bisa melihat, kemudian setiap kita mau bergabung di ormas, di yayasan apapun, lihat. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah ditegaskan, ketawazukan Muhammadiyah sudah dicantumkan, tidak mungkin di dunia ini abadi. Itu konsepnya. Karena itu suatu saat mungkin saja Muhammadiyah ini bubar. Ketika bubar, aset yang dimilikinya untuk siapa? Nah, itu sudah dicantumkan bahwa nanti kalau oleh keadaan suatu lalu Muhammadiyah dianggap harus dibubarkan, maka ada muktamar luar biasa yang harus memutuskan seluruh aset Muhammadiyah harus diserahkan kepada lembaga umat untuk diteruskan di dalam pengurusannya. Jadi tegas sekali. Makanya saya senantiasa menyatakan, mana ada yayasan ketika aspek pembubarannya kemudian secara nyata dicantumkan, maka kita banyak kemudian orang wakaf dan lain sebagainya di kemudian hari karena nama yayasan, kemudian begitu yayasannya buyar, pemilik yayasan itu ketua dewan pembina, maka harta yayasan itu akhirnya yang nanti jual ya dewan pembina. Saya ini di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah bolak-balik, orang datang ingin jual sekolahan. Nah, kalau sekolahan berarti dulu dananya dari mana? Dari umat. Nah, kalau sudah dijual oleh ketua yayasannya, duitnya kanggo sapa? Nah, itu. Nah, karena itu boleh jadi kita pun harus cerdas ketika menginvestasikan untuk jalan dakwah untuk akhirat kita. Sampai kemudian detail kemana kita akan melabuhkan ketika Nabi menyatakan tidak pernah putus pahala itu adalah amal jariah, wakaf kita, infak kita, maka pastikan wakaf infak kita senantiasa diberdayakan sampai aman kehidupan kita. Hal yang ketiga yang harus kita teladani dari pendahulu kita Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah beliau senantiasa berorientasi untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan umat ini. Dari mana kita buktikan? Beliau membuat istilah di dalam apa itu agama Islam. Istilahnya kemudian dibuatkan gini. Ad-dinul Islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma jaa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma jaa bihi sunnatus sahihatu minal awamir wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu definisi yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa itu agama Islam? Dia menyatakan agama Islam itu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu apa-apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi Muhammad datang dengan sunnah-sunnahnya yang sahih, yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk, semuanya
untuk kemaslahatan hamba. Ya kita ini, dunia kita dan akhirat kita. Karena itu orientasi Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa beragama harus memberikan manfaat. Maka kehidupan kita ketika meneladani sejauh mana kita memberikan manfaat untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita. Nah, jangan sampai kemudian apalagi kita ternyata setiap datang menjadi belenggu, setiap datang buat masalah, setiap datang ngerepoti. Nah, kalau itu berarti bukan untuk kemaslahatan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneladani dari 3 hal itu saja. Sebetulnya sangat banyak, tapi 3 hal itu elementer yang dapat kita lakukan. Yang pertama, iman kita, iman yang menggerakkan. Yang kedua, apa tadi? Keikhlasan. Ya, keikhlasan tanpa batas, tanpa pamrih. Yang ketiga, senantiasa orientasinya kemaslahatan untuk umat. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada guna dan manfaatnya, dan Allah sekali lagi memberikan bimbingan kepada kita, memberikan maunah, pertolongan agar kita senantiasa dapat lurus di jalan agamanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.